Anime ini dimulai dengan memperlihatkan Akademi Sihir Regard yang bergengsi, tempat bakat sihir sangat dihargai. Namun, protagonis kita, Will Serford, sama sekali tidak punya bakat dalam hal itu. Dia bahkan tidak bisa menggunakan sihir paling dasar. Dia hanya belajar dari buku, jadi dia termasuk siswa teladan dalam mencatat. Tapi hal itu tidak membuatnya dikagumi siapapun. Di dunia ini, kebanyakan orang percaya bahwa supremasi sihir adalah mutlak, karena pahlawan mereka adalah para penyihir. Penyihir terkuat, yang disebut Magiavander, adalah mereka yang menjaga langit. Dahulu, manusia tidak tahu apapun tentang langit. Mereka hidup dalam kegelapan dan diteror oleh pasukan surgawi, sampai 5 penyihir bangkit melawan mereka. Para penyihir itu berhasil mengusir penyerbu dan menyegel langit, sehingga membawa perdamaian. Sejak saat itu, gelar Magiavander diwariskan hanya kepada yang terkuat. Karena itulah, banyak orang bermimpi menjadi penyihir. Will juga punya mimpi itu. Dia pernah membuat janji dengan teman masa kecilnya, Elfaria, bahwa suatu hari mereka akan mencapai puncak menara untuk mendekati langit dan menjadi Magiavander, agar bisa melihat matahari terbenam yang tersembunyi di baliknya. Awalnya itu hanya janji polos. Namun, Elfaria benar-benar mewujudkannya. Dengan bakatnya, dia menjadi yang termuda yang meraih gelar Magiavander dan berhasil mencapai puncak menara. Sementara itu, Will justru tertinggal jauh. Karena tidak punya bakat sihir, dia bahkan lebih buruk dari rata-rata. Meski begitu, dia tidak bisa melupakan janji mereka, jadi dia terus berjuang agar bisa berdiri di samping Elfaria suatu hari nanti. Suatu hari di akademi, profesornya, Wagner Noram, memarahinya karena masuk ke ruang bawah tanah tanpa izin dan pergi ke lantai 7 sendirian. Will melakukan itu karena dia butuh kredit untuk bisa menjadi Magiavander, jadi dia sering berburu monster di sana. Wagner mengingatkannya bahwa sebelum mencapai menara, dia harus naik ke institut atas. Untuk itu, dia perlu memenuhi 3 kurikulum, menulis, merapal mantra, dan latihan. Dia harus mengumpulkan banyak kredit dari ketiganya. Masalahnya, karena Will tidak bisa menggunakan sihir, dia tidak mungkin mendapat kredit dari merapal mantra. Will menjelaskan bahwa dia sudah sadar akan hal itu, makanya dia fokus pada latihan di ruang bawah tanah untuk mengumpulkan kredit. Namun, Wagner memotongnya dan menegaskan bahwa hanya mengandalkan latihan saja hampir mustahil, apalagi bagi seseorang yang tidak bisa menggunakan sihir. Will terlihat sedih karena dia tahu itu benar, tapi dia belum mau menyerah. Wagner bahkan menyuruhnya berhenti bermimpi menjadi Magiavander, karena dia mungkin tidak akan lulus. Dia juga mengingatkan bahwa Will gagal mendapatkan kredit di ujian terakhir, sehingga dia harus mengumpulkan 4 kredit sebelum akhir minggu. Karena hanya tersisa 2 hari, Will pun panik dan segera mencari di catatannya monster mana yang bisa memberinya 4 kredit. Wagner dengan santai mengatakan bahwa ada laporan tentang Baskerville di lantai 6, monster yang belum pernah dikalahkan Will. Tanpa ragu, Will langsung memeluk profesornya untuk berterima kasih. Namun, mereka tidak sadar bahwa salah satu teman sekelasnya, Sion Alter, mendengar pembicaraan itu. Sion langsung merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Will, karena dia menganggap Will tidak berbakat dan tidak selevel dengannya. Will pun segera pergi ke lantai 6 ruang bawah tanah bersama familiarnya, Kiki, untuk mencari monster itu dan mendapatkan 4 kredit. Di sisi lain, Sion bersama teman-temannya, Lul Mars dan Gordon Barrett, juga turun ke lantai 6 dengan rencana mengalahkan monster itu lebih dulu agar bisa mencuri kredit, karena mereka tidak ingin Will tetap berada di akademi. Sion sangat yakin bahwa orang yang tidak bisa menggunakan sihir tidak pantas membicarakan Magiavander, bahkan melihat Will saja sudah membuatnya kesal. Rencana mereka sederhana, kalahkan Baskerville sebelum Will menemukannya. Namun, semuanya jadi kacau saat monster lain tiba-tiba menyerang mereka. Gordon terpental dan terhimpit ke dinding oleh satu serangan brutal. Lul panik dan berteriak, mencoba menyelamatkan diri dengan sihir. Will mendengar teriakan itu dan langsung berlari ke lokasi. Saat sampai, dia melihat teman-temannya diserang oleh sentinel jahat, monster berbahaya bernilai 10 kredit. Seharusnya monster ini berada di lantai yang lebih dalam, jadi kemunculannya di sini terasa aneh. Sihir pemindaian pun tidak berpengaruh karena level monster itu jauh lebih tinggi. Meski sering diperlakukan buruk, Will tetap memilih membantu. Dia teringat kata-kata Elfaria yang pernah mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik dan lebih berani dari siapapun. Sebenarnya Will tidak sepenuhnya setuju, karena satu-satunya yang dia inginkan hanyalah menjadi layak untuknya. Itulah sebabnya dia memilih bertarung seperti pedang tunggal. Tanpa ragu, Will langsung menyerang sentinel jahat itu. Sementara itu, Profesor Edward Serpens masuk ke kantor Wagner untuk memberitahu bahwa Will pergi ke lantai 6 tanpa izin. Biasanya hal ini mengkhawatirkan, tetapi Wagner justru tenang dan yakin semuanya akan baik-baik saja karena Will ada di sana. Mereka lalu menggunakan alat sihir untuk melihat situasi melalui mata Kiki. Dari sana, mereka menyaksikan Will bertarung dengan brutal melawan sentinel jahat dan menghancurkannya dengan kekuatan luar biasa. Edward tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena selama ini dia menganggap Will hanyalah pecundang karena tidak bisa menggunakan sihir. Namun, Wagner menjelaskan bahwa Will adalah pengecualian. Dia memiliki kekuatan fisik luar biasa yang tidak dimiliki penyihir, tubuh sekuat kurcaci, serta kemampuan observasi yang tajam untuk memahami strategi musuh hanya dengan sekali melihat. Memang Will tidak bisa menggunakan sihir, tetapi di dunia yang dipenuhi sihir, dialah satu-satunya prajurit. Selama pertempuran sengit, pedang Will bahkan mampu menembus sihir sentinel jahat.
Dengan satu tebasan yang lebih cepat dari kilat, dia membelah monster itu menjadi dua dan menghancurkan sekitarnya. Setelah mengalahkan sentinel jahat, Will langsung mendekati Sion untuk memeriksanya. Namun, Sion sangat marah. Hal yang sama juga dirasakan Profesor Edward, yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa seseorang yang tidak bisa menggunakan sihir justru mampu melampauinya. Kemudian, cerita beralih ke 5 tahun lalu, saat Will berusia 10 tahun dan Elfaria baru saja menjadi Magi Avander. Kepala sekolah akademi, Cauldron Anuf, memutuskan untuk menguji Will meskipun semua orang mengatakan dia tidak bisa menggunakan sihir. Ternyata, kemampuan pedang Will membuatnya terkejut. Karena itu, Cauldron memutuskan untuk tetap mengizinkannya bersekolah di akademi. Baginya, konsep seseorang yang menggunakan pedang layaknya tongkat sihir sangat menarik. Sejak saat itu, Will terus berusaha keras meskipun banyak yang meremehkannya, karena dia ingin mencapai menara. Kembali ke masa kini, Wagner menjelaskan bahwa untuk naik ke menara, seseorang harus maju ke institut atas. Untuk menjadi salah satu Magi Avander yang berkuasa di puncak Mercedescus, mereka harus diakui oleh pusat pembelajaran tertinggi tersebut. Ada dua cara utama untuk mencapainya, menciptakan jenis sihir baru, atau mengumpulkan setidaknya 7.200 kredit di akademi. Hanya sedikit orang yang bisa melakukan yang pertama, jadi kebanyakan siswa mengandalkan cara kedua. Namun, Wagner memperingatkan bahwa semua siswa berisiko tidak lulus, apalagi masuk institut atas. Setelah kelas tambahan yang berat, Will bertemu dengan temannya, Colette Lear. Saat berjalan di lorong akademi, mereka mendengar para siswa lain membicarakan sentinel jahat di lantai 6. Mereka mengklaim bahwa Sion yang mengalahkan monster itu sendirian. Padahal, hanya Sion yang tahu kebenarannya, dan hal itu membuatnya semakin marah. Di sisi lain, Profesor Edward menemui kepala sekolah dan meminta agar Will Serford dikeluarkan. Namun, Cauldron mengingatkan bahwa Will sudah berada di tahun ke-6, tahun terakhirnya, jadi tidak bisa dikeluarkan begitu saja setelah sejauh ini. Edward tetap bersikeras bahwa akademi tidak membutuhkan seseorang yang merupakan prajurit, bukan penyihir. Menurutnya, mustahil seseorang bisa melampaui sihir tanpa bisa menggunakannya. Meski begitu, Cauldron menjelaskan bahwa jika mengabaikan fakta Will tidak bisa menggunakan sihir, kemampuannya tetap luar biasa, bahkan lebih dari sekadar unggul. Karena itu, dia percaya Will masih punya banyak jalan, seperti menjadi ahli sihir atau penyembuh. Cauldron juga mengingatkan bahwa tugas akademi adalah mencetak cendekiawan untuk masa depan. Namun, Edward menegaskan bahwa Will tidak ingin menjadi cendekiawan, melainkan ingin menjadi seorang Magi Avander. Cauldron mengakui bahwa itu memang jadi masalah, jadi dia memutuskan memberi izin kepada Edward untuk menguji Will. Tanpa membuang waktu, Edward langsung menemui Will dan membawanya ke aula sihir akademi. Dia mengatakan tidak bisa mengabaikan kegagalan Will dalam sihir, jadi akan memberinya pelajaran tambahan. Edward lalu memberi tugas, Will harus berhasil memberikan satu serangan kepadanya. Jika berhasil, dia akan mendapat 5 kredit sihir. Tapi jika gagal, Will harus keluar dari akademi selamanya, karena menurutnya orang yang tidak berbakat bahkan tidak pantas melihat Magi Avander. Tanpa memberi waktu untuk menjawab, Edward langsung menyerang dengan sihir tanpa ampun. Will tidak bisa melakukan apa-apa selain menghindar, karena dia tahu tidak punya peluang melawan Edward, yang hampir menjadi Magi Avander. Meskipun hanya menggunakan sihir gelap tingkat rendah, kekuatannya sudah cukup membuat Will kewalahan. Will mencoba mendekat dengan kecepatan tinggi untuk menyerang, tapi pertahanan Edward sempurna. Dia bisa merapal mantra tanpa celah, baik dalam serangan maupun pertahanan. Will tidak mampu melukainya, dan Edward terus menekan tanpa memberi jeda. Saat Will terjatuh di lantai, Edward mulai membicarakan pertempuran Garzano yang sangat dikagumi Will. Dia menjelaskan bahwa para kurcaci memulai pemberontakan dengan kekuatan 10.000 orang, tetapi hanya butuh satu penyihir untuk menghentikannya. Dengan satu ayunan tongkat sihir, seluruh pasukan kurcaci dimusnahkan. Baginya, itulah hukum dunia ini, pedang tidak akan pernah bisa melampaui tongkat sihir. Edward lalu menantang Will, menanyakan alasan apa yang membuatnya ingin menjadi Magi Avander. Meski sudah babak belur, Will tetap berdiri dengan tekad. Dia memegang kacamata pemberian Elfaria dan mengatakan bahwa dia hanya ingin bersama orang yang dia cintai. Jawaban itu membuat Edward terdiam sejenak. Namun, Will tetap melanjutkan bahwa dia ingin menepati janji masa kecilnya dengan Elfaria, meskipun terdengar konyol. Apapun rintangannya, dia akan tetap pergi melihat matahari terbenam bersamanya. Mendengar itu, Edward menjadi semakin marah dan siap mengakhiri semuanya. Namun, Colette datang tepat waktu berkat Kiki, dan memberikan Will sesuatu yang dia butuhkan untuk melawan, sebuah pedang. Edward tetap yakin bahwa pedang tidak akan berarti apa-apa melawan sihir. Tapi di luar dugaan, Will mampu menembus mantra Edward dengan pedangnya. Meski diliputi rasa takut, Will tetap maju dan bertarung, menghindari serangan sihir Edward dengan kecepatan tinggi. Di tengah pertarungan, Will teringat kembali pada pertempuran Garzano dan menyadari bahwa ada cerita lain di baliknya. Seorang jenderal kurcaci bernama Gareth tetap bertarung meski semua rekannya telah gugur. Dan pada akhirnya, dia berhasil memberikan satu serangan. Sebagai bentuk penghormatan atas keberaniannya, para penyihir akhirnya mengakui keberadaan para kurcaci. Lagi pula, pedang pun bisa menghadapi tongkat sihir dan mencapainya. Will sangat menghormati kisah itu. Dalam sekejap, dia berhasil menembus pertahanan Edward dan menyerang dari titik buta di atas. Tanpa disadari,
pedangnya sudah mengenai Edward dan meninggalkan luka kecil di pipinya. Setelah itu, Edward langsung berbalik dan pergi, sambil mengatakan bahwa Will telah mendapatkan 5 kredit. Beberapa waktu kemudian, Will membaca di surat kabar bahwa Elfaria berhasil menciptakan sihir orisinal baru, bahkan menjadi yang pertama mencapai prestasi luar biasa dengan menciptakan 12 jenis sihir. Institut atas pun mengeluarkan perintah ke seluruh akademi, dan permintaan itu datang langsung dari Elfaria. Setelah membaca berita itu, Will kembali ke asramanya dan menemui teman sekamarnya, Rusty Nomomen. Dia meminta Rusty membuatkan benda sihir untuknya. Will menjelaskan bahwa tugasnya adalah mengumpulkan inti es Frostwalker, karena Elfaria membutuhkan banyak katalis sihir. Semua siswa yang berkontribusi akan mendapat imbalan. Untungnya, Rusty sudah menyiapkan alat untuknya, bahkan sudah meningkatkan versi sebelumnya. Dengan itu, Will langsung menuju lantai 4 ruang bawah tanah, tempat banyak siswa lain juga berusaha memenuhi permintaan tersebut. Karena terlalu ramai, Will memilih pergi ke area yang lebih sepi. Di sana, dia menyelamatkan seorang siswi tahun keempat bernama Iris Churchill dari serangan monster. Meskipun tahu siapa Will, Iris tetap bersikap baik. Will pun bertanya apakah Iris meremehkannya karena dia tidak punya bakat sihir. Namun, Iris menjawab bahwa dia tidak mungkin meremehkan orang yang sudah menyelamatkannya. Dia justru menghormati setiap orang dengan kemampuan masing-masing, termasuk Will. Iris juga mengatakan bahwa dia ikut menjalankan tugas ini karena ingin berguna bagi Magia Vander dan menjadi salah satu orang yang menopang langit. Will hanya terdiam, karena tahu Iris serius. Sebenarnya, mereka tidak pernah benar-benar melihat langit yang asli. Dunia mereka diselimuti energi sihir besar dari para Magia Vander, yang menciptakan langit buatan bernama penghalang besar. Menurut cerita, jika penghalang itu runtuh, dunia akan kembali jatuh ke dalam kegelapan dan bencana akan terjadi. Karena itu, para siswa berusaha memenuhi perintah ini bukan hanya karena mengagumi Magia Vander, tapi juga karena percaya bahwa tindakan mereka membantu menjaga langit tetap utuh. Iris mengatakan bahwa kemungkinan semua Frostwalker sudah dikalahkan, karena dia tidak menemukan satu pun meski sudah menggunakan sihir pelacak. Namun, Will melihat banyak pecahan es yang mencurigakan. Itu membawanya pada satu Frostwalker yang sangat kuat, yang tidak bisa dideteksi oleh orang lain. Iris mencoba menghentikannya karena tahu Will tidak bisa menggunakan sihir. Tapi Will percaya bahwa sihir bukanlah segalanya, terutama di dalam ruang bawah tanah. Will juga punya pengetahuan dan kebijaksanaan. Dia percaya bahwa pengalaman bisa menutupi kekurangannya. Namun, yang mereka temukan bukan Frostwalker biasa, melainkan Frostrex raksasa, bentuk tertinggi dari Frostwalker, bernilai 6 kredit. Monster ini termasuk tipe khusus lantai 4 dan sangat berbahaya. Meski begitu, Will berhasil mengalahkannya dengan bantuan item sihir buatan Rusty. Sementara itu, di Mercedes Kus, menara para penyihir, Iris bertemu dengan 4 Magia Vander, Chariot dan Cynthia Wiseman, Eleanor Leo Alf, Zeotoras Rainbow, dan Elfaria Albus Serford. Iris memberitahu mereka bahwa selama mengamati akademi, dia menemukan seseorang yang menarik, yaitu Will Serford, dan merekomendasikannya untuk posisi di menara. Elfaria tetap diam, Chariot dan Eleanor langsung menolak. Hanya Zeo yang tertarik, karena menurutnya siapapun layak diterima selama mereka berguna, bahkan kurcaci sekalipun. Meski Eleanor tidak setuju, Zeo mengingatkan bahwa festival sihir agung akan segera datang, jadi keputusan bisa ditunda sampai hasilnya terlihat. Kemudian dijelaskan bahwa dari total 12.000 kredit di akademi, setidaknya 7.200 kredit dibutuhkan untuk bisa masuk ke institut atas, yang merupakan syarat menjadi penyihir. Saat ini, hanya Lihana Owens, Wicknow Lindor, dan Julius Reinbeck yang memiliki lebih dari 10.000 kredit. Kredit ini seperti penilaian kemampuan siswa, jadi sudah jelas ketiganya hampir pasti akan masuk institut atas. Sebaliknya, Will bahkan belum punya cukup kredit untuk lulus. Dia baru memiliki sekitar 545 kredit. Karena itu, Colette menyarankannya untuk ikut festival sihir agung, karena pernah ada kasus siswa yang langsung direkrut ke menara lewat festival tersebut. Festival ini adalah kompetisi antar siswa dari berbagai faksi menara, dan disinilah kesempatan untuk naik ke menara ditentukan. Faksi-faksi itu antara lain, tongkat penguasa petir Torsius Vas, tongkat elf suci elf Kenon, tongkat kaisar api Incendia Barham, dan tongkat gadis es Albus Vena. Selain itu, ada juga tongkat penguasa cahaya, Misterius Noah. Para Magia Vander memimpin faksi-faksi ini. Meski terdengar menarik, Will ragu. Melewati syarat kelulusan dan langsung naik ke menara hampir tidak pernah terjadi. Selain itu, dia pernah mencoba ikut sebelumnya, tapi karena tidak bisa menggunakan sihir, dia tidak diterima dengan baik. Awalnya, Will memutuskan untuk tidak ikut. Namun, malam itu dia berubah pikiran setelah membela teman-teman kurcacinya dari Julius. Dahulu, saat dunia kurcaci dihancurkan oleh pasukan surgawi, mereka melarikan diri ke dunia manusia. Tidak seperti elf, para kurcaci justru diperlakukan dengan hina. Bahkan, jika seorang kurcaci menyentuh penyihir, reputasi penyihir itu bisa langsung tercoreng. Meski begitu, para kurcaci adalah teman dekat Will, dan dia sangat peduli pada mereka. Jadi, ketika Julius datang ke kedai tempat Will bekerja hanya untuk menghina para kurcaci, Will tidak bisa menahan diri. Dia mencoba memaksa Julius menarik ucapannya, lalu melemparkan minuman ke kepalanya dan menghajar teman-temannya. Julius yang marah langsung menyelimuti seluruh tempat dengan es.
Dia menantang Will untuk ikut festival sihir agung agar bisa mempermalukannya di depan semua orang. Will langsung menerima, karena kali ini dia benar-benar marah. Dia juga memberi syarat, jika dia menang, Julius harus meminta maaf kepada Donan dan para kurcaci lainnya. Beberapa hari kemudian, festival sihir agung pun dimulai. Colette entah bagaimana berhasil memasukkan Sion ke dalam timnya tanpa memberitahu bahwa Will juga akan ikut. Sion jelas tidak senang saat mengetahuinya. Namun, Colette menjelaskan bahwa untuk ikut serangan mahkota, sebuah tim harus memiliki total minimal 21.000 kredit. Jadi, mereka tidak punya pilihan selain mengajak Sion. Serangan mahkota adalah acara utama festival. Berbeda dengan yang lain, ini adalah kompetisi tim berisi 3 orang. Setiap tim mulai dari tepi luar arena dan harus mencapai stadion pusat. Tim yang berhasil merebut mahkota lebih dulu akan menang. Para profesor juga sudah menyiapkan banyak jebakan, jadi tantangannya tidak mudah. Saat pertandingan dimulai, semua orang terdiam melihat Will menghancurkan golem dengan sarung tangan sihir buatan Colette. Berkat itu, tim mereka bisa maju dengan mudah. Namun, Sion masih tidak senang. Dia terus teringat saat Will menyelamatkannya, dan dia merasa lebih baik mati daripada harus menerima hal itu. Semua orang terkejut melihat betapa mudahnya mereka maju berkat Will. Gerakannya seperti orang yang terbiasa bertarung di ruang bawah tanah. Pengetahuan dan pengalamannya menutupi kekurangannya, sementara refleksnya memberinya peluang untuk menembus semua rintangan. Dalam waktu singkat, mereka sampai di area terakhir sebelum stadion pusat, yaitu hutan ajaib. Namun, meski sedang unggul, Julius tiba-tiba menyerang. Serangan esnya langsung menyelimuti area, lalu dia melanjutkan dengan mantra api kuat yang berbahaya. Serangan itu bahkan mengarah ke Will, dan jika Colette tidak melindunginya tepat waktu, dia pasti sudah terbakar. Kekuatan serangan itu begitu besar hingga gelombang kejutnya terasa sampai ke stadion pusat dan mengejutkan semua orang. Will masih mencoba memahami situasi, tapi dia tetap meminta Julius untuk menyingkir karena menghalangi jalan. Julius justru menantangnya bertarung. Sebelum Colette bisa ikut campur, Julius langsung menghalanginya. Will tidak tahu bagaimana Julius bisa lolos dari serangan sebelumnya, tapi dia terpaksa menghadapi Julius sendirian. Will sempat mencoba berbicara dengan Sion, tapi dia sadar itu tidak akan berhasil. Jadi, pertarungan tidak bisa dihindari. Dalam kilas balik, terlihat apa yang sebenarnya dipikirkan Sion tentang Will. Sejak awal, dia menganggap Will menyedihkan, dan karena itu dia merasa harus mengakhiri semuanya agar tidak semakin memalukan untuk dilihat. Untuk menghentikan perundungan yang terus dialami Will, Sion pernah menawarkan agar Will menjadi bawahannya. Dengan begitu, menurutnya, Will tidak akan terus merasa sengsara. Namun di luar dugaan, Will mengabaikannya dan langsung pergi. Bahkan, dia tidak pernah menganggap mereka sebagai gangguan. Bagi Will, merekalah yang seperti tidak terlihat. Sejak saat itu, Sion mulai membencinya. Sekarang, Sion menyerangnya dengan seluruh kekuatannya, berharap Will mau mengakui keberadaannya dan melawan balik. Tapi Will hanya menghindar dan menolak menyerang, karena mereka satu tim dan tidak punya waktu untuk bertarung seperti ini. Sion tetap memaksa, bahkan mengancam akan membakarnya sampai jadi abu jika tidak melawan. Saat dia melancarkan serangan ledakan lagi, Colette mencoba menjauh, tapi malah terjebak dalam perangkap. Tak lama kemudian, penonton mulai menyadari ada yang aneh, karena Julius terlihat berada di beberapa lokasi sekaligus di peta. Sementara itu, Will mencoba memahami kenapa Julius bersikap seperti ini, dan kenapa semua orang selalu meremehkannya. Dia sadar betul bahwa dirinya memang lemah dalam sihir. Dia tidak pernah meminta orang lain untuk menerimanya, karena menurutnya itu terlalu egois. Yang dia inginkan hanya satu, dibiarkan sendiri. Itulah alasan dia menolak Sion sebelumnya. Dia tidak punya waktu dan tidak bisa mengalihkan fokus dari tujuannya. Namun sekarang, dia tidak bisa menghindar lagi karena Sion terus menyerangnya habis-habisan, bahkan memanggil penjaga bernama Halen Gardinas, seekor elang api. Will langsung bergerak cepat dan memotong sayap elang itu, lalu mencoba mendekati Sion. Tapi ternyata, elang itu bisa beregenerasi dengan sangat cepat. Biasanya penjaga digunakan untuk bertahan atau mengulur waktu saat merapal mantra, tapi yang satu ini justru menyerang dari segala arah. Saat Will sibuk menghindar, Sion menyiapkan mantra api tingkat tinggi dan menyerangnya dengan serangan kuat. Will berhasil menahannya dengan sarung tangan sihirnya, bahkan hampir memantulkan ledakan itu. Kekuatan serangan itu begitu besar hingga membuat penonton terdiam. Beberapa pengawas dari menara pun mulai melihat potensi dalam diri Sion. Will menyadari bahwa Sion kini jauh lebih kuat. Namun, Sion masih belum puas. Dia mengatakan bahwa Will seharusnya bisa lebih kuat, seperti saat mengalahkan sentinel jahat. Sion juga bingung kenapa Will tidak membencinya setelah semua penghinaan yang dia berikan. Will menjawab bahwa dia memang membenci Sion. Bahkan dia sudah berkali-kali membayangkan untuk membalas dendam. Tapi sekarang, tujuannya adalah mengalahkan Julius, jadi dia tidak punya waktu untuk itu. Mendengar itu, Sion semakin marah dan frustrasi. Dia mengakui bahwa melihat Will terus berjuang meski tidak punya bakat membuatnya kesal. Namun, dia sendiri tidak sadar kenapa selama ini dia selalu mengalihkan pandangan dan tidak benar-benar menghadapi Will secara langsung. Will terdiam karena terkejut mendengarnya, dan akhirnya dia mengerti bagaimana Sion sebenarnya melihatnya. Sebenarnya, meskipun dia menolak untuk diterima orang lain karena merasa itu egois, di dalam hatinya dia memang menginginkannya. Karena itu,
Jika dengan melawan berarti Sion akan mengakuinya, Will memutuskan untuk menghadapi tantangan itu dengan segenap kemampuannya. Sion senang melihat Will akhirnya mau melawan. Dia langsung menyerang dengan sihir penghancur skala besar bersamaan dengan serangan penjaga. Meski begitu, Will tidak mencoba menahan sihir tersebut. Dia justru menebas inti penjaga dengan pedangnya. Namun, saat mereka hendak melancarkan serangan penentu, Colette tiba-tiba menyela dan menghalangi mereka dengan dinding tanah raksasa. Dia menjelaskan bahwa dia sudah mengalahkan Julius, tapi Julius tiba-tiba menghilang. Tanpa membuang waktu, Colette meminta Will untuk pergi duluan karena tahu Will punya urusan dengan Julius. Sion sempat protes, tapi Colette menahannya. Will pun berterima kasih sebelum pergi, dan mengatakan kepada Sion bahwa mereka bisa bertarung serius lain kali. Tim Julius menjadi yang pertama mencapai stadion pusat. Tapi tepat saat mereka hendak mengambil mahkota, Will datang dan mendarat dengan kuat, lalu langsung menantang Julius. Julius mengucapkan selamat karena Will bisa sampai sejauh ini. Dia juga mengatakan bahwa menang tanpa mempermalukan Will tidak akan terasa memuaskan. Will menegaskan bahwa dia tidak akan kalah sebelum Julius meminta maaf kepada Donan dan yang lainnya. Pertarungan pun dimulai. Julius langsung menutupi area dengan kabut asap. Will segera sadar bahwa mereka bertiga berencana mengepungnya. Setelah menahan serangan dari belakang, Will terus bergerak karena tahu dia akan terjebak jika berhenti. Meski penglihatannya terganggu, dia mencoba memperkirakan posisi lawan dari arah serangan. Namun saat dia menemukan Julius, tiba-tiba serangan lain menghantamnya dari samping. Will pun sadar bahwa dua rekan Julius sebenarnya tidak bergerak dari tempat semula. Julius bahkan mengatakan mereka belum melangkah sama sekali. Ketika kabut mulai menghilang, semua orang terkejut melihat banyak salinan Julius di arena. Julius dengan santai menjelaskan bahwa salinan itu bisa meledak. Will pun langsung bersiap saat salah satu salinan di depannya meledak. Tubuh Will sebagian membeku, sementara penonton masih mencoba memahami sihir yang digunakan Julius. Sihir itu adalah seni rahasia yang diciptakan oleh Elfaria, seorang jenius luar biasa. 12 mantra ciptaannya dikenal sebagai dasar dari sihir serial. Will menyadari bahwa Julius menggunakan salah satu dari 12 mantra itu, yaitu L1RS Ways, yang memungkinkan pengguna membuat salinan es dari dirinya sendiri. Will pun bertanya bagaimana Julius bisa menggunakan sihir milik Elfaria. Namun, Julius hanya tertawa dan mengatakan bahwa itu adalah bakat alaminya. Julius menjelaskan bahwa dia mempelajari seni rahasia itu sendiri. Meski baru sebagian, dia merasa sudah mencapai tingkat magia Vander, sehingga menurutnya Albus Vena tidak terlalu mengesankan. Reaksi Will menunjukkan betapa ucapan itu sangat memengaruhinya. Julius pun melanjutkan, mengatakan bahwa suatu hari dia akan mengungkapkan Elfaria kepada semua orang. Ucapan itu langsung membuat Will marah dan memaksanya keluar dari es. Namun, dia langsung diserang oleh banyak salinan Julius dari berbagai arah. Julius menjelaskan bahwa semua duplikatnya bergerak sesuai keinginannya dan juga bisa menggunakan sihir. Dalam sekejap, Will dikelilingi oleh salinan-salinan itu. Tapi tiba-tiba mereka berhenti menyerang dan malah mengurung Will dalam sangkar es yang dibuat khusus. Setelah itu, Julius menjatuhkan bongkahan es raksasa ke arahnya. Penonton pun terkejut, karena Julius tampak menang tanpa bergerak sedikit pun. Dia lalu berbicara kepada para pengintai di penonton, mengatakan bahwa setelah menguasai seni rahasia Albus Vena, sihir esnya menjadi tak terkalahkan. Dengan itu, dia ingin membuktikan bahwa dia adalah penerus Elfaria. Iris langsung menyadari bahwa Julius melakukan semua ini sebagai pertunjukan, mempermainkan Will yang sebenarnya sangat cepat dan kuat. Di sisi lain, Frosty terlihat santai. Dia bahkan mengatakan bahwa Julius akan terlihat memalukan jika sampai kalah. Tak lama kemudian, terdengar suara retakan. Will berhasil keluar dari bongkahan es raksasa itu, lalu malah berterima kasih kepada Julius karena sihirnya membantu menenangkan emosinya. Dia mengakui bahwa itu kebiasaan buruknya, karena setiap kali menyangkut Elfaria, dia selalu terbawa perasaan. Julius menjadi kesal dan mencoba menghabisinya, tapi Will dengan mudah menghindari serangannya. Dia juga mengatakan bahwa kemampuan RS Ways milik Julius belum sempurna. Will kemudian mengalahkan rekan-rekan tim Julius, membuatnya sendirian. Setelah itu, semua salinan Julius langsung hancur. Will menjelaskan bahwa Julius mengendalikan duplikatnya dengan bantuan rekan timnya. Dia memang bisa menggunakan sihir Elfaria, tapi hanya sebentar, jadi belum sebanding dengannya. Kemampuan RS Ways juga tidak sempurna. Berbeda dengan penjaga yang bisa bergerak sendiri, duplikat ini harus dikendalikan secara aktif. Karena itu, Julius bergantung pada timnya. Mendengar itu, Julius semakin marah dan menyerang sambil mengatakan bahwa orang tanpa bakat seperti Will tidak berhak berbicara seolah tahu segalanya. Will menggunakan pedang dan kecepatannya untuk menghindari serta menangkis semua serangan. Meski begitu, Julius masih bisa mengendalikan 4 duplikat yang identik dengannya. Namun, Will tetap bisa menemukan yang asli dengan mudah dan langsung menyerangnya hingga lengah. Will menjelaskan bahwa suhu dalam RS Ways berlawanan dengan tubuh penggunanya, sekitar minus 36 hingga 37 derajat, dan bisa turun lebih rendah tergantung sihir yang digunakan. Jika duplikat tidak dikendalikan dengan sempurna, hawa dingin akan keluar. Seperti Frostwalker, kristal es akan muncul di kaki mereka. Julius pun sadar bahwa duplikatnya memang memiliki kristal es di kaki, membuktikan ucapan Will. Hal itu membuatnya semakin frustrasi. Dia lalu bertanya bagaimana orang tanpa bakat seperti Will bisa memahami mantra itu lebih baik darinya.
Will menjelaskan bahwa dia dan Elvaria adalah teman masa kecil dan dibesarkan di panti asuhan yang sama. Karena itu, dia sangat mengenal sihir Elvaria. Dia mengaguminya dan mempelajarinya, meskipun tidak bisa menyamainya. Will juga mengatakan bahwa dia tahu semua kekuatan dan kelemahan sihir Elvaria. Mendengar itu, Julius langsung marah dan menyuruhnya berhenti berbicara omong kosong. Menurutnya, Elvaria adalah Albus Vena, dan sihir itu adalah seni rahasia seorang Magia Vander yang tidak mungkin disaingi orang biasa tanpa bakat. Dia kembali menyerang tanpa berpikir. Namun, Will dengan mudah menembus mantranya. Will mengakui bahwa Julius memang luar biasa, karena sejauh ini belum ada penyihir yang bisa meniru sihir Elvaria. Tapi dia juga menjelaskan bahwa mantra, Archways, adalah sihir yang diciptakan Elvaria saat masih berusia 2 tahun, sehingga belum sempurna dan memiliki kelemahan. Julius langsung terdiam, mencoba mencerna hal itu. Selama ini dia bangga bisa memahami mantra tersebut, tapi ternyata itu hanya sihir yang diciptakan saat Elvaria masih balita. Karena amarahnya memuncak, Julius kembali menggunakan sihirnya dan menambah jumlah duplikat menjadi 8, sambil mengatakan bahwa kendali tidak lagi penting. Will tetap tenang. Dia bahkan mengatakan bahwa dulu dia pernah menghadapi 10 Elvaria sekaligus saat mereka masih kecil, jadi ini bukan hal sulit baginya. Julius yang sudah kehilangan kendali terus menyerang tanpa henti. Namun, Will menghancurkan semua duplikat satu persatu, hingga akhirnya mencapai Julius yang asli dan mengalahkannya dengan satu pukulan keras. Seluruh penonton langsung bersorak atas kemenangan Will. Namun, di saat yang sama, Wicknow Lindor justru mengambil mahkota. Dia mengatakan bahwa saat semua orang fokus pada pertarungan, dia memanfaatkan kesempatan untuk memenangkan permainan. Akhirnya, serangan mahkota pun selesai. Meskipun tidak menang, Will tetap merasa puas karena berhasil menepati janjinya. Tak lama kemudian, para kurcaci mengadakan perayaan untuk berterima kasih pada Will. Julius juga akhirnya meminta maaf dan kini harus bekerja di kedai mereka atas perintah Gina. Setelah itu, akan ada latihan seluruh siswa, yaitu 1 minggu menjelajahi ruang bawah tanah. Sejak penampilannya di Festival Sihir Agung, Will menjadi populer di akademi. Banyak siswa mulai mengajaknya bergabung ke kelompok mereka untuk latihan. Colette mencoba menyelamatkannya dari situasi itu, tapi justru Will terlihat sangat senang. Dia mulai merasakan bagaimana rasanya punya teman. Meski begitu, Colette tetap menarik Will menjauh dari kerumunan dengan alasan mereka harus pergi berbelanja. Padahal itu kesempatan bagus untuk berdua, tapi Rosti ikut campur dan sengaja mendekati Will untuk memancing emosi Colette. Colette pun langsung kesal. Rosti kemudian memutuskan mengobrol dengan Colette sendirian, sementara Will pergi untuk merawat pedangnya. Namun, sebelum sampai ke bengkel, Will bertemu dengan Lihana Owens, yang dikenal sebagai nona sempurna karena berhasil mendapatkan kredit penuh di bidang menulis, sihir, dan latihan. Tanpa banyak penjelasan, dia langsung mengajak Will ikut dengannya ke sebuah ruangan. Di sana sudah ada Julius, Wicknow Lindor, dan Sion. Lihana menjelaskan bahwa di paruh kedua tahun terakhir mereka, akan ada latihan seluruh siswa. Karena itu, dia ingin mereka berlima membentuk satu kelompok. Sion dan Julius langsung menolak. Namun, Wicknow memilih untuk mendengarkan dulu. Lihana menjelaskan bahwa selain para siswa terbaik, dia ingin memasukkan Will ke dalam tim. Menurutnya, Will punya sesuatu yang tidak dimiliki mereka dan akan berguna di ruang bawah tanah. Julius meragukan keputusan itu, karena menurutnya seseorang yang tidak bisa menggunakan sihir pencarian hanya akan jadi beban. Sion juga setuju dan menolak berada satu tim lagi dengan Will. Namun, Wicknow menegur mereka. Dia mengatakan bahwa kesombongan dan permusuhan mereka tidak ada gunanya. Bahkan, dia mempertanyakan sikap Julius yang meremehkan seseorang yang sudah mengalahkannya. Julius membalas dengan mengatakan bahwa dalam hal prestasi, Lihana bahkan sudah melampaui Wicknow. Tapi Wicknow justru mengakui itu dan mengatakan bahwa itulah alasan dia menghormatinya. Karena itu, dia siap mengikuti keputusan Lihana, termasuk memilih Will. Lihana lalu menjelaskan tujuannya. Dia ingin menggunakan kemampuan mereka semua untuk menjadi yang terbaik di angkatan dan naik ke menara. Dia mengincar prestasi yang lebih besar dari posisinya sekarang. Menurutnya, mereka yang masih tertahan di akademi hanyalah sisa-sisa, sehingga dianggap lebih rendah. Karena itu, dia ingin memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Dia juga mengungkapkan bahwa dia berasal dari keluarga Owens, yang umumnya berumur pendek. Karena itu, dia harus mencapai prestasi luar biasa agar keluarganya tidak runtuh. Baginya, hanya naik ke menara saja tidak cukup, dia ingin menjadi Magia Vander. Dia tahu bahwa semua orang di ruangan itu punya ambisi masing-masing. Jadi, jika mereka melihat keuntungan dari kerja sama ini, dia meminta mereka memasukkan koin ke dalam cangkir sebagai tanda persetujuan. Wicknow langsung setuju, diikuti oleh yang lain. Mereka sadar bahwa tidak ada tim lain yang bisa memberi peluang lebih baik dalam pertempuran. Akhirnya, Will juga memasukkan koinnya. Setelah itu, dia memberitahu Colette dan Rosti bahwa dia akan mengikuti latihan seluruh siswa bersama kelompok Lihana. Tak lama setelah itu, Wagner memberitahu kelas bahwa latihan seluruh siswa akan dimulai dalam 10 hari. Untuk waktu terbatas, lantai 7-10 akan dibuka, sehingga mereka bisa melawan monster yang lebih kuat dan bernilai kredit lebih besar. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan lebih dari 1000 kredit sekaligus. Terutama, jika berhasil mengalahkan penjaga lantai, mereka bisa mendapatkan kredit dalam jumlah besar. Karena itu,
Kesempatan ini bisa digunakan untuk menutup kekurangan kredit atau menunjukkan kemampuan sebagai langkah menuju menara. Edward lalu memperingatkan bahwa latihan ini sangat berbahaya. Beberapa siswa bisa saja mati. Bahkan tahun lalu, 4 siswa dimakan monster. Dia menjelaskan bahwa para profesor memang akan ditempatkan di dalam ruang bawah tanah, tetapi itu tidak menjamin keselamatan. Jadi, para siswa harus tahu batas kemampuan mereka dan benar-benar siap secara mental. Hari latihan pun tiba. Semua siswa menuju perkemahan utama di lantai 6 ruang bawah tanah. Colette memutuskan tetap bersama Will meskipun dia tidak masuk dalam kelompok Lihana. Sementara itu, Rosti tetap di lantai 6 karena siswa jalur pembuatan artefak ditempatkan di sana. Meski begitu, Rosti sudah menyiapkan banyak alat sihir untuk membantu Will selama latihan. Sebelum dimulai, Edward mengingatkan bahwa waktu mereka hanya 1 minggu. Berbeda dengan latihan biasa, kali ini mereka benar-benar masuk ke ruang bawah tanah untuk bertahan hidup. Wagner juga menjelaskan bahwa ada perkemahan di setiap lantai. Para siswa harus memperhatikan peta yang sudah diberikan. Jika latihan selesai atau ingin mundur, mereka harus kembali ke area aman, di mana para profesor akan siaga. Setelah semua jelas, latihan seluruh siswa pun dimulai. Para siswa langsung turun ke ruang bawah tanah. Di sisi lain, seorang pria misterius mengeluh tentang tugasnya di sana. Dia tidak senang dikirim ke tempat itu saat para siswa sedang menjalani festival, dan mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan selain membantai semua orang. Sementara itu, di dalam kelompok, Will berusaha membantu semaksimal mungkin. Namun, yang lain terlalu kuat dan selalu mengalahkan monster lebih dulu. Will akhirnya tahu bahwa keluarga Owens adalah keturunan ksatria, dan Lihana termasuk langka di kalangan penyihir karena sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat. Will juga kesulitan mendeteksi musuh secepat mereka. Julius dan yang lain menggunakan sihir pencarian yang jangkauannya jauh lebih luas dari inderanya. Akibatnya, monster selalu dikalahkan sebelum Will sempat bergerak. Bahkan saat dia akhirnya berhasil mengalahkan satu monster, Wicknoll langsung menggunakan mantra yang memusnahkan sisanya dalam sekejap. Setelah itu, Julius mengatakan pada Will bahwa dia lebih menjadi beban dari yang diperkirakan, karena bahkan belum bisa menjalankan perannya sebagai perisai. Lihana menjelaskan bahwa Will hanya belum punya kesempatan untuk menunjukkan perannya, tapi mungkin dia bisa membuktikan kemampuannya saat melawan lebih dari 5 musuh. Namun, keraguannya itu justru membuat Will semakin terluka. Julius pun tetap menganggap Will hanya akan menghambat tim. Beberapa saat kemudian, Lihana memutuskan mereka harus beristirahat. Will mencoba membagikan ransum yang dia bawa, tapi Wicknoll tidak mengizinkannya mendekat. Dia menjelaskan bahwa elf hanya mengizinkan orang yang dianggap layak untuk menyentuh mereka. Seperti kurcaci, elf berasal dari dunia lain. Bedanya, mereka adalah ras pengguna sihir yang sangat berbakat dan dihormati. Mereka lebih menghargai sesama jenisnya, dan meski terkesan menyebalkan, kemampuan mereka melampaui kebanyakan penyihir. Salah satu pemimpin faksi magia Vander bahkan adalah Ratu Elf, Eleanor Leo Elf. Lihana kemudian menjelaskan target utama mereka, Naberis bercahaya, monster bernilai 110 kredit. Hanya ada satu, yaitu penjaga lantai 10. Dia mengungkapkan bahwa alasan membentuk tim ini adalah untuk mengalahkan Naberis, agar bisa membuktikan kepada menara bahwa mereka mampu mengalahkan monster sebesar itu. Untuk itu, mereka harus menghadapi Naberis dalam kondisi terbaik, dengan cadangan sihir penuh. Jadi, mereka akan mengambil rute tercepat menuju lantai 10. Will sempat merasa gentar menghadapi penjaga lantai, tapi karena dia baru mengumpulkan sedikit kredit, dia sadar harus melakukannya. Saat mereka menjelajah, mereka menemukan banyak mayat monster berserakan. Will memeriksa dan menyadari tidak ada bekas sihir. Artinya, monster-monster itu dibunuh dengan kekuatan fisik murni. Lihana mengatakan bahwa ruangan Naberis ada di depan. Tapi saat mereka sampai, mereka hanya menemukan bangkai Naberis. Semua langsung waspada. Lihana memerintahkan semua anggota menggunakan sihir pencarian untuk mencari tahu apa yang terjadi. Jejak sihir Naberis masih ada, artinya monster itu baru saja dibunuh. Tapi mereka tidak tahu siapa pelakunya. Sihir pencarian memang berguna, tapi tidak sempurna. Penyihir bisa menyembunyikan diri, dan beberapa monster juga bisa menghindarinya. Will menyadari hal itu, jadi dia tetap mengandalkan instingnya. Saat melihat ke atas, dia langsung memperingatkan semua orang tentang makhluk buas di atas mereka. Dengan cepat, dia menahan serangan mendadak itu dengan pedangnya. Namun, Wicknoll tetap terkena serangan. Sebelum mereka sempat bereaksi, monster itu menghancurkan lantai dan membuat mereka semua jatuh ke area yang berbeda di dalam ruang bawah tanah. Will pun sadar bahwa dia sekarang berada jauh lebih dalam, bahkan melewati lantai 10. Akhirnya, mereka sadar bahwa posisi mereka sudah keluar dari wilayah akademi. Saat ini, Will hanya bersama Wicknoll. Sion dan Julius terjatuh ke lantai 11 sendirian, padahal tempat itu biasanya hanya bisa dimasuki penyihir tingkat tinggi. Mereka juga terluka karena jatuh, membuat situasi semakin buruk. Di sisi lain, Lihana menyadari bahwa dia berada di Nightmares M, wilayah luas yang membentang hingga lantai 15. Struktur tempat itu jauh lebih rumit, dan monster di sana jauh lebih kuat dibanding lantai sebelumnya. Colette berada bersamanya, tapi mereka tahu kalau tidak segera berkumpul kembali, mereka bisa mati di dalam ruang bawah tanah itu. Sementara itu, di lantai 8, Profesor Eliza Noserat memberitahu Wagner bahwa markas mereka diserang dan para profesor lain sudah tewas. Dia tidak tahu apa yang menyerang,
tapi terlihat seperti sesuatu yang memenggal kepala mereka, dan semua alat sihir mereka hancur. Mereka juga tidak tahu kondisi di lantai 9 ke bawah, tapi kemungkinan besar mengalami hal yang sama. Wagner langsung sadar bahwa ini bukan kebetulan, melainkan rencana yang disengaja. Edward pun memutuskan untuk membatalkan latihan seluruh siswa karena situasi sudah terlalu berbahaya, dan semua siswa harus segera dievakuasi. Sementara itu, Will dan Wicknoll terus bergerak di dalam ruang bawah tanah, mengikuti petunjuk dari Kiki. Wicknoll heran bagaimana Will bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini. Will menjelaskan bahwa untuk mencapai menara, dia terpaksa harus mencari kredit dengan cara apapun. Dia sudah mempelajari banyak hal tentang ruang bawah tanah dan mencoba berbagai cara bertahan. Dia bahkan pernah terjebak di berbagai lantai lebih dari 100 kali. Karena pengalaman itu, dia jadi tahu cara menghadapi situasi seperti ini. Kiki kemudian memperingatkan adanya monster di depan. Will langsung bersiap, sementara Wicknoll menjaga bagian belakang. Will dengan mudah menebas monster yang datang, membuat Wicknoll kagum dengan kemampuannya. Tiba-tiba, monster lain mendekat. Wicknoll mencoba menggunakan sihir ilusi untuk bersembunyi karena tidak sempat menyerang. Namun, Will langsung memperingatkan bahwa itu tidak akan berhasil. Benar saja, monster itu tidak terpengaruh oleh ilusi. Wicknoll tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa berteriak saat monster itu hendak menyerangnya. Untungnya, Will segera menebas monster itu dan menyelamatkannya. Setelah itu, dia memastikan Wicknoll baik-baik saja dan menjelaskan bahwa monster tersebut tidak punya mata, jadi mereka mengandalkan penciuman. Karena itu, ilusi tidak berpengaruh pada mereka. Wicknoll hanya tertawa pahit dan merendahkan dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa dia satu-satunya elf yang masih tertahan di akademi setelah 6 tahun. Semua elf lainnya sudah naik ke menara. Karena itu, dia dianggap tidak berbakat dan menjadi aib bagi kaumnya. Alasannya adalah sihir ilusi miliknya, yang seharusnya bisa memberi bentuk fisik pada ilusi, tapi dia belum mampu melakukannya. Namun, sihirnya hanya menghasilkan ilusi yang tidak berwujud, sehingga tidak bisa melukai musuh. Meskipun dia termasuk 3 besar, Lihana benar, mereka yang masih tertahan di akademi dianggap sisa-sisa dan lebih rendah. Orang pertama yang membuatnya merasakan keputusasaan itu adalah saudaranya sendiri yang tumbuh bersamanya di tanah kelahirannya, kebanggaan bangsanya, Sang Ratu Elf, Eleanor Leo Elf. Mereka tumbuh bersama, dan Wicknoll sangat menyayanginya. Namun, Eleanor adalah elf tinggi yang sangat kuat, bahkan mampu menciptakan Kingswood. Dia berhasil menjadi Magia Vander, sementara Wicknoll terus berjuang sendirian tanpa hasil, merasa dirinya tidak lebih dari orang gagal. Dia mencoba menyembunyikan kekurangannya, tapi tetap merasa dirinya adalah elf yang memalukan. Mendengar itu, Will justru tersenyum dan mengatakan bahwa mereka berdua punya kesamaan. Dia mencoba menyemangatinya dan mengatakan bahwa Wicknoll adalah elf yang hebat. Dia juga berjanji akan melindunginya sampai dia bisa bangkit kembali. Akhirnya, mereka terus maju di ruang bawah tanah. Wicknoll terkejut melihat Will mampu mengalahkan banyak monster dengan cepat, seolah itu hal biasa. Namun tiba-tiba, muncul monster berbahaya, Taurus Naldi. Will langsung menggunakan item sihir dari Rosti dan berlari bersama Wicknoll untuk menghindari ledakan. Di sekitar mereka juga ada monster lain, Balkars, jenis khusus di lantai ini yang bernilai 11 kredit. Tubuh mereka menyala, sehingga serangan fisik tidak berpengaruh, dan mereka juga sangat tahan terhadap sihir biasa. Satu-satunya yang efektif melawan mereka adalah sihir ilusi elf. Karena itu, Will meminta bantuan Wicknoll. Namun dalam keadaan genting, Wicknoll justru putus asa dan menangis. Dia merasa sihirnya cacat dan pasti akan gagal lagi. Will menenangkannya. Dia mengatakan bahwa mereka bukan jenius, jadi wajar jika membuat kesalahan. Tanpa mencoba, mereka tidak akan pernah berkembang. Dia juga mengingatkan bahwa mereka punya tujuan yang sama. Dia tidak akan mati di sini, karena dia harus pergi ke menara untuk bertemu Alvaria. Will langsung melawan Balkars, tapi pedangnya tidak berpengaruh. Wicknoll mencoba membantu, tapi sihirnya masih belum berhasil. Meski begitu, Will dan Kiki terus melindunginya dan menyuruhnya untuk tidak menyerah. Will mengatakan bahwa semua usaha yang telah dia lakukan selama ini tidak sia-sia, dan dia benar-benar percaya padanya. Kata-kata itu sangat menyentuh Wicknoll, karena belum pernah ada yang benar-benar percaya padanya. Akhirnya, dia memutuskan untuk memberikan segalanya. Dia tidak ingin kalah, terutama dibanding Eleanor. Untuk pertama kalinya, sihir ilusinya berhasil mengambil bentuk fisik dan menghancurkan semua Balkars sekaligus. Melihat itu, Wicknoll berlutut di depan Will, meminta maaf atas sikapnya sebelumnya, dan mengakui bahwa Will adalah pejuang yang layak dihormati. Dengan bantuan peta khusus dan indera penciuman Kiki, Will dan Wicknoll terus bergerak di ruang bawah tanah, meskipun sudah 16 jam sejak mereka jatuh ke lantai 11. Akhirnya, mereka bertemu kembali dengan Sion dan Julius. Namun, Colette dan Lihana tidak seberuntung itu. Mereka justru menemukan Profesor Bruno, yang seharusnya sudah mati. Tiba-tiba, kepala Bruno jatuh, memperlihatkan sosok Headless, musuh yang bekerja sama dengan pembunuh bayaran lain bernama Mars. Headless menghancurkan kepala Bruno dan mengatakan bahwa mereka hanyalah penjahat biasa yang ingin menghancurkan langit palsu. Setelah itu, dia langsung menyerang untuk memenggal kepala mereka. Namun, Will datang tepat waktu dan menahan serangan itu, menyelamatkan mereka. Dia mengatakan bahwa mereka bisa menemukan mereka berkat kristal yang ditinggalkan Colette. Headless berniat menambahkan kepala mereka ke koleksinya,
tetapi Mars menariknya pergi, mengatakan bahwa mereka punya urusan lain. Sebelum pergi, Headless memutuskan menyerahkan mereka pada Duke. Dia lalu menggunakan sihir transportasi untuk memanggil monster dari lantai 10, yaitu Grand Duke jahat yang bernilai 270 kredit. Kelompok itu langsung mundur untuk menyusun strategi. Mereka semua kelelahan dan terluka, membuat situasi semakin buruk. Meski begitu, Will mengatakan bahwa satu-satunya cara keluar adalah dengan mengalahkan Grand Duke. Dia menjelaskan bahwa jika ada monster berpangkat tinggi seperti bangsawan, maka monster jahat lain akan membentuk wilayah kekuasaan yang luas. Namun, jika pemimpinnya dikalahkan, wilayah itu akan runtuh dan memberi mereka kesempatan untuk kabur. Wicknoll memilih percaya pada Will. Lihana pun sadar bahwa dia salah sejak awal, Will bukan sekadar perisai, tapi pemimpin mereka. Semua akhirnya mengikuti rencana Will. Dia bahkan meyakinkan Julius untuk membantu, dengan imbalan akan mengajarinya trik dari sihir Alvaria. Trik itu memungkinkan Julius menggunakan mantra tingkat tinggi dengan bantuan duplikat dari Archways. Sementara Julius bersiap, yang lain bertugas sebagai umpan untuk menahan Grand Duke. Rencana pun dijalankan. Meskipun serangan Julius sempat diblok, efek esnya berhasil memperlambat sayap Duke. Kesempatan itu dimanfaatkan Lihana untuk menyerang dari jarak dekat dengan kecepatan tinggi. Namun ternyata, musuh sebelumnya sudah menyiapkan sihir penghalang di sekitar Duke. Saat disentuh, penghalang itu berubah menjadi serangan balik. Will langsung menarik Lihana menjauh, sementara Kiki membuat pelindung sihir untuk menahan serangan. Meski begitu, kekuatannya terlalu besar. Penghalang Kiki ditembus, dan kacamata Will hancur total. Will sempat terpukul dan kehilangan fokus. Namun, setelah itu, dia kembali bangkit dan melanjutkan pertarungan. Saat melihat Lihana dan Wicknoll mempertaruhkan nyawa untuk mengulur waktu, Will langsung berlari menghadapi Duke. Meski sangat takut, semua orang akhirnya ikut bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, apapun yang mereka lakukan tetap tidak cukup untuk mengalahkan makhluk itu. Will menyadari bahwa tongkat sihir saja tidak cukup, dan pedang juga tidak bisa membunuhnya. Di saat itu, Frosty yang masih bersembunyi melemparkan sebuah kristal ke arah Will. Dia berharap Will ingat bahwa yang dibutuhkan adalah gabungan tongkat sihir dan pedang. Saat Will menangkap kristal itu, ingatan tiba-tiba muncul. Dia teringat kata-kata seorang wanita, suatu hari, tongkat sihir dan pedang akan bersatu. Will langsung menggenggam pedangnya dan meminta bantuan sihir. Api biru menyatu dengan pedangnya, membuat semua orang terkejut. Untuk sesaat, penglihatannya berubah merah, dan kekuatan besar mengalir dalam tubuhnya. Tanpa sadar, dia menyebut nama teknik itu, Ignis Wish. Dengan satu tebasan, Will membelah Grand Duke menjadi dua. Setelah itu, pedangnya kembali normal. Semua orang sadar bahwa Will telah mengalahkan Grand Duke sendirian. Namun, Will kehabisan tenaga. Tak lama kemudian, sekelompok penjaga dan monster lain datang menyerang. Wagner dan Edward melihat semuanya lewat kristal Kiki dan berusaha datang membantu, meski hampir mustahil tiba tepat waktu. Tiba-tiba, seorang penyihir kuat muncul dan menggunakan sihir tingkat tinggi untuk memusnahkan semua musuh dalam sekejap. Tak lama, para profesor tiba. Semua langsung mengenali penyihir itu sebagai Aaron, raja tua misterius dan salah satu penyihir terkuat. Aaron memuji mereka karena telah bertarung dengan baik. Semua orang sangat senang mendengarnya, bahkan para elf sampai gemetar kagum di hadapannya. Namun, perhatian Will justru tertuju pada seorang anak laki-laki di kelompok Aaron. Anak itu mendekat dan memperkenalkan dirinya sebagai Finn. Dia mengatakan bahwa dia terkejut melihat pedang itu masih ada. Di sisi lain, terlihat bahwa Mars dan Headless berhasil mendapatkan pedang khusus, artinya misi mereka sebenarnya sudah selesai. Akhirnya, latihan seluruh siswa berakhir dengan cara yang tidak biasa. Ada 11 korban jiwa, semuanya dari pihak profesor. Berkat usaha para pengajar yang selamat, tidak ada siswa yang tewas. Pihak akademi kemudian mencari informasi tentang dalang di balik kejadian ini, tetapi belum menemukan hasil. Meski kejadian itu masih membekas, para penyintas mulai merasa lega. Sementara itu, Will terus memikirkan perasaannya saat bertemu Finn. Para gadis pun mengatakan bahwa kemungkinan Finn berasal dari suku yang sama dengannya. Meskipun jenis mereka sudah tidak bisa menggunakan sihir selama beberapa generasi, orang-orang kecil ini punya pengetahuan luas tentang ruang bawah tanah. Mereka sudah punya kontrak dengan menara sejak zaman Ratu Penyihir, jadi mereka membantu sebagai pemandu untuk menjelajahi wilayah baru di ruang bawah tanah yang berliku-liku. Konon, tanpa bantuan mereka, mustahil mencapai lantai yang lebih dalam. Beberapa hari kemudian, Finn bertemu dengan Cauldron setelah ekspedisi yang membawanya sampai ke lantai 49. Ia menyerahkan senjata dari laporan tersebut, Mage Slayer, pedang yang sama yang pernah diambil Mars dan Headless. Namun sekarang pedang itu sudah hancur berkeping-keping. Finn menjelaskan bahwa mereka bertemu kelompok berbahaya di lantai itu dan langsung bentrok. Sekitar 20 penyihir tingkat tinggi dari ekspedisi tersebut terbunuh, jadi mereka mengatasinya. Namun Finn yakin Mage Slayer tidak tercipta secara alami di ruang bawah tanah, yang berarti kemungkinan besar ada eksperimen di sana. Mereka diduga mengumpulkan material dari dalam Dungeon, lalu menggabungkannya untuk menciptakan senjata itu. Finn juga menyebut bahwa Aaron memerintahkannya kembali ke ruang bawah tanah untuk menyelidiki, jadi ia menyerahkan analisis senjata tersebut kepada Cauldron. Cauldron menerima permintaan itu, tetapi Finn kemudian mengganti topik dan bertanya kenapa ia tidak diberitahu tentang Will, padahal pedang adalah wilayahnya.
Cauldron menjelaskan bahwa Will sebenarnya ingin menggunakan tongkat sihir dan berniat naik ke menara untuk menjadi Majavander. Hal ini jelas mengejutkan Finn, karena ia belum pernah mendengar ada pedang yang ingin menjadi tongkat sihir. Untuk sementara, Finn memutuskan mempercayakan Will kepada mereka, tetapi ia memperingatkan bahwa mulai sekarang ia akan ikut campur. 2 bulan setelah kejadian itu, beberapa siswa masih belum bisa menerima apa yang terjadi, sementara tahun ajaran akan segera berakhir. Wagner memberitahu bahwa siswa tahun ke-6 akan menghadapi ujian akhir mereka, dan hari itu menjadi awal ujian kelulusan. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.